Banyak software yang bagus. Oke. Ya, kalau utang, tadi kan kau masih punya utang nggak Rasulullah nggak mau nyolatin. Jadi berarti selama utang belum terbayar dia nggak boleh dikubur. Maksudnya belum bisa dikubur karena belum disolatin. iya enggak, dia harus sholatin. Jadi masyarakat setempat itu harus mensolatinya. Walaupun dia masih ada utang, ya, itu wajib karena dia tidak akan sholatin kalau tidak tidak bisa masuk. Kuburkan kalau tidak akan bisa berdosa kita. Semuanya berdosa. Ya, itu total. Maaf kalau tadi dia berhutang, itu kan kewajibannya si ahli waris untuk membayar. Kalau ahli waris tidak membayarkan hutangnya, yang dosa siapa? Ahli waris. Ahli waris. Berarti Ya. kalau misalkan si mayat tadi nggak punya uang, Kalau dia warisan. sudah meninggalkan warisan, Kalau sedangkan tidak, orang ini berutang, maka kewajiban ahli waris untuk membayar hutangnya. Kewajiban wajib. Bukan beli mobil dulu baru bayar hutang. Ya. Jadi uang itu tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain. Akan berdosa ahli waris kalau tidak membayarkan hutang dulu. Ya, tersangkut nanti dia. Kasihan. Kalau utang janji kok. Hah? Takut kalau dia nggak punya warisan, Kalau dia tidak punya warisan, ya soalnya apa boleh buat? Kalau mau janji sebelum haji gitu Ustaz, itu termasuk kewajibannya harus. Tidak. Itu perjanjian, bukan hutang. Hutang Kalau kan hutang bukan. puasa Ustaz Tidak. tidak wajib ahli waris membayar. Tidak. Ustaz, maaf, yang tadi yang kalau mayit wanita itu ada kain tambahan di atas itu, Ya. bagaimana tadi Ustaz bilang harus Dilubangi, dibuat lubang seperti ini kapannya. ya, Ya, seperti ini kan. ya. Nah, dilubangkan masuk ke situ. Oh di Yang lubang itu keempat. masukin sini. Ya. Lapisan keempat. Lapisan terakhir kemudian tutup lagi. Ya. Ya. Udah itu pakai ini. Iya lagi. pakai ini untuk anu. Itu hanya sekedar tambahan. Maksud saya itu boleh. Tidak begitu juga tidak apa-apa. Ya, sebagian memakai begitu, sebagian tidak. Ya. Sama seperti tadi saya katakan, memandikannya itu boleh ada orang kanan dulu bawa kanan lagi. Ada lagi orang bawa kanan atas ke kiri baru kanan sana jadi sini bawah. Itu boleh. Ya. Online ini ya Pak, yang untuk perempuan itu dimasukkannya itu di pertama atau di paling luar? Paling luar, paling bawah. Terus ini tutup kepalanya? Paling bawah. Paling atas, paling terakhir. Tutup kepala paling terakhir. Enggak, maksudnya tadi yang ngikat itu di paling terakhir. Iya, Jadi setelah paling terakhir. diikat. Iya, diikat jadi seperti tadi, saya katakan tadi. Ini kan begini buat tiga begini. Nah, seperti persis kalau ibu kalau mau mau pulang. Jadi setelah kapannya beres. Sudah kapannya beres. Sudah kapannya beres. Tapi itu wajib nggak Ustaz? Tidak. Tidak wajib, hanya anjuran. Ustaz kalau kayak didandanin gitu boleh nggak sih? Lipstick. Iya biasanya dibedakin gitu kan di beberapa daerah. Tidak dianjurkan sama Tapi sekali. kalau misalnya dilakukan nggak apa-apa atau nggak boleh? Nggak? Ya, makruh lah. Itu beda. Mengapa? Sedangkan kita pakaian pun kita dilarang, dianjurkan memakai yang sederhana. Ya, mengapa dipakai-pakaikan begitu? Itu seolah-olah kita menghina, tadanya langsung. No, dia suruh menggoda malaikat. Kita akan ke tanah, bukan untuk mau jalan-jalan ke Terus pasar. kalau kayak punya susu gitu-gitu nggak boleh dikeluarkan? Tidak lah, karena itu kan dalam tubuh, berarti merusak tubuhnya, merusak anunya. Di Indonesia banyak yang pakai susu kambing soalnya. Iya, walaupun pakai banyak bagaimana, tapi yang jelas selama susu dalam tubuhnya, kalau sudah meninggal tidak boleh kita merusak tubuh orang yang meninggal itu tidak boleh, diharamkan. Termasuk anting gitu-gitu? Ya, anting boleh kan bisa dilepaskan. Ya, harus malahan. Ya, jam tangan harus dibuka, cincin harus dibuka. Ya, apa yang termasuk dalam diri wanita itu, laki-laki itu yang tidak boleh kita usik.
Ya. Kalau yang donor organ itu bagaimana Ustaz? Kalau nggak salah saya pernah baca itu merupakan mayat itu adalah haknya si waris. Jadi kalau si waris nggak setuju dia diambil jantung atau ginjalnya nggak bisa. Tadi saya sudah sampaikan, kalau sekiranya itu dengan organ itu soal hukum, apakah ahli waris yang berhak apa tidak itu kan berbeda tiap negara lain kan. Ada yang ahli waris sudah menulis begitu, tapi kalau apa yang meninggal sudah menulis sekali kalau saya meninggal ambillah namanya pinggang saya namanya. Nah itu artinya dia sudah menulis begitu. Kalau ahli waris keberatan, dan kita melihat kepada hukum negara setempat, kan begitu. Sekarang kita melihat dari segi agama, itu yang kita lihat. Dari segi agama, kalau dengan pemberian itu kita menyelamatkan nyawa seseorang, dibolehkan. Jadi bukan begitu saja. Ya, pada asasnya tidak boleh, tetapi akan boleh kalau dengan itu kita al-mudarratu artinya manfaatnya itu lebih tinggi daripada mudarat. Itu baru diboleh. Walaupun orang itu seandainya bukan orang Islam. Iya, termasuk. Ya tidak masalah. Tidak masalah. Ya, Bu. Ini soal piutang tadi, Ustaz. Ya. Kalau misalnya mayat ini saudara kita. Kok terang keras sih kita yang kurang dengar. Saudara kita yang suka berhutang. Ya. Tapi dan waktu selama hidup kita udah kasih tahu jangan berbuat itu lagi karena pasti nanti larinya ke kita saudara-saudaranya. Nah, tapi dia misalnya dia udah menikah. Terus begitu dia meninggal yang kan nanti jadi ahli warisnya yang ini ya, yang akan dibebankan. Apakah ahli warisnya dan dia tidak punya anak misalnya. Nah, itu jatuhnya nanti ke siapa, Ustaz? Saudaranya, misalnya saudaranya dia yang berapa banyak itu atau kurang mengerti. Maksudnya itu apa itu dia orang ini punya utang. ya Tapi nggak punya waris. nggak punya anak, nggak punya ya. Nah, kalau tidak punya waris, kalau ada yang ingin menanggung hutangnya, boleh. Kenapa tidak? Kalau nggak ada yang mau karena dia memang misalnya dia udah gitu kerjanya, maksudnya udah diperingatin juga sama itu tapi bebal gitu loh. Ya kita mau buat apa? Ya? Jadi nggak punya wajib kalau misalnya saudaranya ada kewajiban nggak? Tidak. Ada ya? Tidak. Oke. Tidak. Ya, Terima kasih. tidak ada kewajiban. Ya. Silakan. Setelah dikubur Ustaz, Kenapa? batu nisannya gimana Ustaz? Maksudnya? Setelah dikubur, kemudian batu nisannya di mana pesannya, kemudian gimana prosesnya? Batu nisan. Di batu nisannya di Setelah diuruk tanahnya, Ya. lalu kita kemana pesan batu nisannya dan Oh iya, setelah kita kubur, ya, di kepala, ya. Jadi kita tinggikan, dianjurkan untuk meninggikannya, ya. Tanahnya itu ditinggikan sedikit, ya. Lalu kita kemudian boleh untuk membuat tanda, ya. Cuman kalau seperti di Jerman itu seringkali orang membuat batu indah, seperti orang Cina juga. disyariatkan ya, Pak? Tidak disyaratkan, Jadi kayak Ustaz. tidak dianjurkan. Ya. Apalagi dikasih itu apa? Iya. Kanopi. Apalagi di atas di kepala dia apa itu di atapi Di atapi. Gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya pertanyaan tapi tidak langsung dengan prosesi pengurusan jenazah ini. Bagaimana hukumnya jika kita dalam kerangka belajar gitu, misalnya di kedokteran atau di medical engineering kita pakai kadaver, pakai mayat, tapi mayatnya bukan dari hasil diperjualbelikan, misalnya mayat yang disumbangkan oleh keluarganya memang untuk kepentingan penelitian atau jenazah dari orang yang tidak dikenal misalnya, itu bagaimana hukumnya? Sebenarnya ini masalahnya itulah. Kalau dari kita harus mengetahui jenazah itu dari mana datang sebenarnya. Tidak bisa kita begitu saja melakukan hal-hal yang seperti itu. Maksud saya, kalau kita mengetahui jenazah itu dari orang yang bukan Islam, kita ada tidak langsung kita tidak kena dosa. Karena bukan yang disarankan itu, yang kalau tidak dibolehkan itu
kalau kita menguburkan seseorang, kemudian organnya kita ambil begitu saja untuk keperluan penyelidikan umpamanya, itu yang dilarang. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, jadi mayatnya masih utuh, tapi mayat itu yang istilahnya di obrak-abriknya Mayat siapa ini? Kalau misalnya di universitas itu memang sudah disediakan begitu. Memang betul. Iya, di Nah, rumah sakitnya. iya makanya kita kan tidak ada hubungannya dengan mayat itu sendiri. Ya, jadi kita, apalagi itu mayat orang kafir. Jadi kita tidak mempunyai maksudnya bukan tanggungan kita lagi. Bukan kewajiban kita. Kecuali kalau keluarga kita yang akan dibuat begitu. Ya, baru kita baru kita kena sanksinya. Ya, baru kita menanya bagaimana hukumnya begitu. Kalau orang kafir yang kena begitu, ya nggak masalah. Maksud saya itu secara kasarnya, ya, karena kita tidak kena sanksinya. Kalau di Indonesia, di Universitas Indonesia juga kan sebagian ada yang Ya. kadaver juga. Iya. Itu bagaimana? Ya sama saja hukumnya. Karena kalau dalam hal ini orang-orang yang dibawa begitu itu kebanyakan sudah diminta. Saya tidak tahu sejauh mana. Ya, saya tidak tahu seperti bagaimana. Apakah orang-orang itu sudah ya keluarganya itu yang kena. Keluarga si mayit. Apa mereka membebaskan begitu dan tidak terdasar apa? Gitu. Hah? Ya. Sedangkan di Indonesia kita tahu banyak orang berjual. Nah, jadi dengan sini kita tidak bisa melihat apa itu, kita tidak mengukur hal ini selama itu tidak ada hubungannya dengan hukum syariat. Kalau ada keluarga kita, nah baru kita terkena sanksinya. Selama ini orang lain, kita hanya mengerjakan tugas kita sebagai mahasiswa kedokteran, tidak ada apa-apa, tidak ada urusan buat kita. Apalagi di luar negeri, karena kita tahu kebanyakan orang-orang yang mereka sudah kebanyakan orang-orang yang memang tidak mampu dan menjualkan mayatnya begitu, bukan urusan kita. Samping itu agama pun berbeda, jadi banyak hal-hal yang menguntungkan. Silakan. Ustadz, kondisi apa saja yang membolehkan atau mungkin mengharuskan mayat itu boleh dibongkar gitu? Jadi kayak tadi misalnya untuk ngambil platinanya, atau mungkin ada kondisi tertentu ketika syariatnya itu kurang gitu. Ya. Ada syariat yang kurang dan penanganannya gimana sementara mungkin kondisi mayat sudah berubah gitu ya? Kalau umpamanya belum disolati, Iya. ya itu juga kita harus. Cuman kita ini berada di Jerman. Sejauh mana saya belum tahu. Hukum Jerman membolehkan begitu saja. Ya. Kalau jangankan begitu, sedangkan yang jelas-jelas dalam hukum Islam sudah ada khitan. Ya. Itu pun tuduhnya dilarang mengkhitan anak. Sekarang dibolehkan. Nah, mungkin begitu juga. Mereka tidak akan melepas semudah itu mengatakan silakan buka karena anak kita belum disolati. Keluarga kita belum disolati. Jadi kita harus mengukur dulu sejauh mana hukum Jerman membolehkan. Itu satu. Tapi kalau pertanyaannya dari segi syariah, memang betul. Nggak boleh sholat gaib gitu, nggak boleh ya, tanpa harus dibongkar? Tidak, itu bukan penggantinya. Sholat gaib bukan penggantinya. Ya. Karena orang itu belum disolati sewaktu dikuburkan, maka sholat gaib bukan gantinya. Kalau mandinya mungkin ya semuanya. Kalau mandi Ya. misalnya apakah perlu dibongkar ketika mungkin mayat sudah berubah? Iya, gitu? kalau memang begitu, memang belum dimandikan, memang harus dibuka. Ya, belum disolati, belum semua tiga. Ya, belum dikafani. Mungkin dibagikan pakai begitu aja dimasukkan ke dalam peti. Oh, saya nggak tahu harus begini ke orang Jerman, dia bilang begitu. Nah, maka kita adiknya, kakaknya merasa berutang budi dengan anak ini. Jadi seperti wajib gitu ya, maksudnya selama memungkinkan untuk dibongkar berarti Selama harus memungkinkan seluruh yang kewajiban yang pengurusan pemakaman itu harus dikerjakan. Baru sempurna. Oke, meskipun sudah tahunya setelah berapa tahun kemudian gitu tak masalah atau? Itu mirip kalau kita sholat tanpa ruku. Kita mirip sholat tanpa sujud. Sempurna nggak sujud kita? Nah, sholat kita.
Kan ada yang kurang. Oh, saya tadi belum beli, kecuali kita lupa ya. Meski taunya sudah Kenapa beberapa kita tahun senang? gitu, Ustaz. Gitu, kenapa? Meski taunya sudah beberapa tahun, ataukah kita cukup dengan taubat nasuha? Oh, berarti kita kurang, salah, atau memang harus dibongkar gitu? Memang harus dibongkar. Kalau memang betul-betul belum disalati, harus dibongkar. Sejauh mana dibolehkan itu lain pertanyaan. Kan ini saya menjawab dari segi syar'i, dari segi Apa hukum memungkinkan? agama. Apa yang diharuskan, itu yang harus dilakukan. Kalau itu tidak mungkin, mau apa? Kita mau protes dengan tidak mungkin kan? Kalau misalnya sudah tidak berwujud lagi, sudah beberapa tahun dan tidak berwujud lagi, sementara syariatnya masih ada yang kurang, tuh bagaimana, Ustaz? Pulang aja. Iya. Iya, nggak boleh buat. Tidak ada solusinya. Ya, tidak ada solusinya. Ya, itu tanggungan orang yang meninggal itu atau keluarganya. Ya, tidak ada begitu. Tidak, bukan berarti kita seolah-olah seperti hutang begitu, bukan berarti sekarang ada hutang dulu yang belum dibayar, belum kita bersolat itu, belum gitu ini bukan kita sholat wudu, kodok. Sholat kodok kita kelupaan betul-betul bisa. Tapi kalau dalam soal penguburan tidak ada begitu. Jadi itu harus dilakukan. Oke? Mana panitia? Masih kuat? Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, mau praktek masing-masing. Maksudnya kalau tadi kan sesuai dengan agenda kita. Kalau selanjutnya dari masing-masing kita mau tadi coba mengkafani ya seperti itu, kita nanti bisa pakai di meja belakang sambil tapi kalau nggak ada ya berarti sudah selesai, cukup seperti itu. Nah, tergantung gimana tadi rencananya setelah setelah pemaparan ini kita bisa melakukan coba tadi kalau mau tadi mengkafani dan seterusnya. Tapi kalau memang dirasa sudah cukup ya insya Allah Videonya aja nanti gitu ya. Sholat. Mungkin yang lain ada lagi? Ini Ustadz kasih sedikit masukan tentang tadi yang institusi tersebut sama asuransi kematian atau apa yang bisa. Sebelum ditutup gitu. Saya bertanya-tanya apa saya tuliskan di dalam brosur ini. Oh, silakan dibagikan dulu. Kayak itu maksudnya. Mungkin kuasa kita ini Mayatnya udah teruskan tadi. Teruskan sampai yang lahat. Sunat sekalian. Terus sebarin nanti kan katanya di Ada yang mau nambah? Maaf ya, saya salah nulis kota. Mestinya tulis saya tulis Köln. Karena waktu tulisnya masih di Köln belum. Ustaz, saya pernah baca cerita beberapa ulama yang ketika sakaratul maut justru jadi katanya kan pas lagi sakaratul maut itu setan paling kuat melakukan godaan, dan godaannya itu bentuknya kayak indah lah. Apakah cerita yang indah-indah gitu. Jadi kayak banyak ulama yang mengusir pergi kau setan atau sebagainya gitu. Nah, saya nggak tahu apakah cerita itu berdalil atau tidak. Maksudnya benarkah di saat sakaratul maut itu cobaannya justru paling kuat sehingga kita harus ditangkirkan?
Bisa jadi itu betul, ya. Tapi saya sendiri belum membaca mengenai hal ini sejauh mana kebenarannya. Ya. Soalnya kita memang dianjurkan memang betul-betul untuk mentalkinkan itu, karena setahu saya dengan la ilaha illallah, kalimat yang diucapkan terakhir itu insya Allah kita masuk surga. Itu dijanjikan oleh agama kepada kita. Ya, sejauh mana mengenai hal itu saya tidak tahu. Ya. Ustadz, saya dulu punya cerita tetangga yang anaknya masih 12 tahun meninggal. Terus orang tuanya ngotot karena belum dikitankan sekalian sebelum dimandikan. Apakah itu bisa? Anaknya anak balita gitu, 11 tahun, 12 tahun, dan dia belum dikitan, tapi meninggal gitu demam berdarah. Dan itu orang tuanya bilang dikitankan sekalian aja sebelum dimandikan gitu. Maksudnya dihitankan sebelum dimatikan, kenapa? Ya orang tuanya mengatakan apakah bisa sekalian dihitankan sekalian sebelum dimandi. Anaknya 11 tahun, gitu. Apakah perlu dihitankan dulu enggak gitu? Tidak, Tidak perlu. tidak. Kalau orang sudah mati ya sudah meninggal tidak diharuskan lagi. Selagi dia masih hidup ya sudah meninggal tidak harus tidak. Dan lagi itu saya kira dari segi medis tidak mungkin. Ya, karena segala sendi kan sudah tidak berfungsi lagi, sehingga tidak memungkinkan untuk mengatur pada kan. Tidak ada lagi otot-ototnya segala macam, tidak mungkin. Kalau pemakaman itu harus ke pemakaman muslim gitu gimana Ustaz, kalau misalnya tidak ada gitu dan bercampur gitu biasanya. Kalau di Jerman tidak betul. Kalau di Jerman ada. Ya. Kita harus diusahakan pemakaman. Ya jelas, kita harus minta dimakamkan di kuburan Islam. Sekarang apalagi ada di mana-mana ada sekarang. Dulu zaman dulu sulit. Istri saya almarhumah itu orang Jerman. Ya. Dia itu masih Islam alhamdulillah selama dengan saya. Setelah menikah dengan saya juga sebelumnya. Nah, kemudian waktu dia meninggal kita makamkan di Köln. Nah, ini sudah 30 tahun yang lalu atau 20 tahun lebih kurang lalu, waktu itu sudah ada. Sebelumnya sudah ada pemakaman penguburan Islam. Apalagi sekarang. Kemudian kalau kesulitan kita itu kalau di kampung, di desa-desa, nah itu mungkin sulit mendapatkannya. Ya. Ya, kalau dalam hal ini instansi pemakaman biasanya menguburkannya di kota yang terdekat di mana ada penguburan Islam. Itu yang akan dijalankan. Pemecahannya di sini. Kalau sudah terlanjur harus dipindah gitu. Tidak. Karena itu masalahnya kan waktu itu tidak ada kemungkinannya. Kalau dan lagi kecuali kalau memang dari pertama kan orang itu memang tidak mau dikuburkan di penguburan Islam. Itu lain masalah. Nah itu. Saya mengetahui seperti bahwanya ada orang yang betul-betul tidak mau dikuburkan di daerah penguburan Islam. Minta dikuburkan di perkuburan Kristen. Ada juga begitu. Hanya dia cuman karena pemerintah setempat merasa berhutang budi dengan orang ini, mereka sejauh itu memberi kelonggaran untuk orang ini dengan menghadapkan kuburannya itu ke arah kiblat. Kemudian seluruh prosesi yang yang dijalankan itu semua dalam secara Islam. Nah itu ada pengecualian besar karena orang ini orang besar. Kalau kita orang awam, ya tidak diharuskan begitu. Kita harus di penguburan Islam. Dan kita akan mendapat kesulitan untuk mendapatkan kuburan yang dibengkokkan, dibuat sedemikian rupa supaya ke arah kiblat. Sedangkan yang lain-lain begitu tidak ada itu. Itu harus orang yang istimewa sekali sampai pemerintah setempat mau memberi kelonggaran sejauh itu. Nah, kita kan tidak sejauh itu, belum setaraf sekaliber itu. Jadi
tidak bisa, tidak itu melanggar hukum agama juga. Jadi masalah asuransi tadi juga sempat penting. Kalau asuransi, saya kemarin beberapa yang lalu menanyakan kepada DITIB yang ada di Köln mengenai asuransi. Ternyata mereka membuka asuransi itu hanya untuk orang-orang Turki, ya. Dan memang saya mengerti mereka menolak bukan apa, karena tujuannya orang-orang Turki di asuransi itu dari kebiasaan mereka dari dulu sampai sekarang, mereka itu minta dikuburkan di negara mereka, di Turki. Nah, kalau klausul ada paragraf yang mengatur bahwasanya orang itu kalau meninggal dibolehkan memilih mau di sini atau di Indonesia, di negara tempat dia berasal. Ya. Nah, dalam hal ini kan makanya mereka hanya menerima orang Turki karena di Turki kan mereka tahu. Maka mereka menolak untuk orang Indonesia. Bayangkan kalau orang Indonesia minta begitu juga, kalau tidak dikubur kubur di sini, dia minta kubur di Indonesia, kan biayanya lebih besar. Maka mereka membuka kesempatan hanya untuk orang Turki. Saya bisa berkata. Jadi yang bisa saya tambahkan tadi kalau ada pertanyaan mengenai persoalan sistem itu saya katakan tadi dua, yaitu Miligurus, ya, IMGM singkatannya www.imgm.de, itu yang di Kerpen dekat Köln. Satu yang Islam, Yayasan Islam, dan satu lagi Ideal Versicherung yang ada di Berlin. Itu yang saya tahu. Saya di sini saya tidak tahu. Yang jelas DITIB tidak membuka untuk kita asuransi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya pernah baca katanya kalau misalnya orang soleh itu kalau misalnya dia mau meninggal, dia tuh tahu ciri-cirinya gitu. Bahkan kalau nggak salah Imam Al-Ghazali itu pas dia mau meninggal, dia tahu kalau udah mau meninggal, sampai dia ngurusin semua ininya sendiri kecuali bagian apanya gitu. Makanya dia minta ke saudaranya buat ngurusin gitu. Habis itu dia meninggal aja. Terus penasaran, saya cari di YouTube ada 100 hari ciri-ciri 100 hari sebelum orang meninggal itu ada, tapi yang bisa ngerasain itu cuma orang yang soleh. Nah, salah satunya tuh saya lihat di video YouTube itu dahinya gerak-gerak gitu. Jadinya pas dahi saya gerak-gerak, saya khawatir. Itu Pak Ustadz, apakah benar misalnya orang soleh itu tahu misalnya kalau misalnya saya bentar lagi bakal dipanggil yang Maha Kuasa. Cuma pastinya nggak tahu, cuma dia tahu gitu. Ini saya bakal hampir sampai. Terus benar nggak yang ciri-ciri, ada yang ciri-ciri dahi bergerak-gerak atau apa? Sekarang pertanyaan saya kepada Dik, apakah Anda merasa seorang soleh? Oh gitu kan? Lihat ini doang di YouTube Pak Ustadz. Dahi gerak-gerak, wah, jangan 40 hari lagi mati. Saya kira tidak begitu. Ya. Sebab ya ini kan yang mengetahui hanya ini ilmu Tuhan. Ya. Jadi Allah a'lam bishawab. Saya kira kalau orang itu membetul wara, dia diberikan Tuhan ilham, maksudnya dia akan meninggalkan dunia ini. Ya. Bukan dengan dahinya, tapi Tuhan memberikan isyarat kepada dia. Engkau akan meninggalkan dunia ini. Saking dekatnya dengan dia di atas. Itu ada, memang betul. Tetapi kalau ciri-ciri ada begini ya begitu, saya kira itu hanya untuk mengindahkan, ya, image atau katakanlah pandangan kita terhadap orang yang berilmu atau orang yang alim besar, supaya kita ingin menuju ke situ, sehingga kita mengetahui kapan kita meninggal, begitu. Saya kira lebih ke arah ke situ tujuannya, lebih kurang, ya. Silakan. Pertanyaan terakhir Ustaz. Kedua dan terakhir, apakah penguburan itu memang wajib dilakukan di suatu pemakaman khusus? Misalnya ya kasusnya general di Indonesia ataupun di sini. Soalnya
Dulu waktu saya masih kecil, saya punya paman yang beliau itu meninggal waktu balita, itu dikuburkan oleh kakek dan nenek saya di halaman rumah kami gitu. Itu bagaimana hukumnya? Ya, di Indonesia apa di sini? Di Indonesia. Di Indonesia. Kalau di Indonesia ya karena peraturan setempat tidak melarang. Sebenarnya dianjurkan untuk itu karena di Indonesia kan orang Islam semua mayoritasnya. Yang dia syariat itu hanya melihat kuburkanlah di kuburan Islam. Ya. Nah, kalau yang punya rumah itu orang Islam, ya boleh. Tidak ada halangan sama sekali. Cuman kalau kita kuburannya kebetulan yang punya itu orang Cina, di halaman dia umpamanya kan kita minta numpang beli tanah, ya jangan boleh. Nanti itu yang dia sarankan itu dianjurkan ke daerah, ke tanah yang milik orang Islam. Ya, dimanapun tidak apa-apa. Silakan. Rasul dikuburnya di tempat dia meninggal, ya, di tempat tidur. Dikuburnya di posisi di tempat dia meninggal. Bukan kota. Di kota di mana dia meninggal. Rasulullah di Nabawi. Oh, Rasulullah Nabi, ya. Tempat tidurnya. Ya, ya. Saya kalau itu pas berarti kan jadi nggak apa-apa juga kalau mau dikuburin di rumah gitu. Kamar. Tapi digali, Pak. Ya itu zaman kapan? Terus ini Ustaz, ada ulama yang kadang-kadang mungkin di daerah suatu daerah ya di Indonesia itu banyak ulama dimakamkan di masjid, karangan masjid. Ya. Di Rasul. Ya. Memang betul, makanya itu sebenarnya tidak dianjurkan sebenarnya. Ya, supaya jangan dari kultus individu kan, secara nggak langsung dan sehingga orang apa itu ayah saya juga begitu dulu mau dikuburkan di masjid karena dia membangun masjid itu. Kita langsung memberontak, jangan sampai terjadi gitu. Nah kita takut kalau sampai dikuburkan di situ nanti orang datang semua sholat dan segala macam, ngasih sajian segala macam ya. Itu jadi itu syirik gitu. Ya, makanya gitu, dilarang. Jangan sampai terjadi. Kita di Indonesia kan banyak orang yang tidak apa itu minta ke kuburan kan biasa begitu. Yang sebenarnya tidak disyariatkan, tidak dianjurkan dalam agama sama sekali. Menyalahi peraturan agama. Ustaz kan sholat di masjid yang ada kuburannya nggak boleh, Ustaz? Iya gitu sih. Boleh, kenapa tidak? Atau menghadap kuburan di mana mungkin yang tidak boleh. Sholat tidak boleh di depan kuburan, benar itu? Iya. Sholat di depan kuburan ya. Kita tidak boleh sholat di kuburan. Ya, memang tidak dilanjutkan. Tapi kalau ada saya sudah tulis itu. Silakan dibaca. Kalau kebetulan masjidnya ada kuburannya gimana? Ya. Oh ya tidak apa-apa. Kita bukan kebiasaan sholat bukan di kuburannya. Sholat tetap di masjid. Cuma kalau kita ke kuburan kita sholat di sana. Nah, itu yang dilarang. Mau minta apa-apa gitu kita ke kuburan gitu. Nah, itu syirik. Oh iya pertanyaan. Kalau yasinan setelah itu tuh sebenarnya disyariatkan nggak? Tidak. Tidak selesai. Iya tidak. Baik sebelum ini. Ya tidak sama sekali sebenarnya. Ada kepercayaan kalau meninggal Jumat Kliwon itu harus dinginapin seminggu. Ya. Terus yasinan. Iya. Memang. Iya jangan kan itu. Kita kan sering kita baca juga. Ada yang sudah 10 hari, sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 hari, 7 hari, ganjil kan sampai 100 hari. Ya. Seperti kami besok ini yang kenakan saya yasinan yang ke 1000 hari di Bon. Saya ikut aja, tapi saya tidak mempercayai itu. Tidak, sama sekali tidak. Itu tidak benar. Itu hanya berdoa. Iya, sebenarnya tidak benar. Itu bukan dalam agama kita. Ya, sepertinya sudah semua ya. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa email ke Ustaz langsung bisa saya silakan, tidak masalah. Ya. Jadi sama nanti kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab atau mungkin lupa, nanti bisa langsung ke Ustaz Bram. Ya insyaallah ya demikianlah acara kita pada hari ini. Ya semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan juga kita nanti insyaallah
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya dan juga kepada Ustaz Bram. Ya, mungkin terakhir kita tutup dengan doa. Ya. Ya. Mari kita sambil menutup pertemuan kita ini, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa barakah dan kita pulang dengan hati yang lega. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana. آمين آمين يا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. إننا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم يا الله هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تقبل الله. Ya, kita tutup dengan baca majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, nggak foto bareng sama Ustadz? Ya, ada request kita foto bareng dulu. Apa? Ya, bisa di sini. Nanti apa? Ada yang duduk di sini. Ya. Dan setelah itu mungkin kita bisa sholat asar jamaah di lantai 1. Bisa. Ya, ibu-ibu yang duduk di bawah di atas di kursi. Langsung. Oke.